dipersembahkan oleh Kembali di Q&A, pemirsa masih bersama Ahmad Dhani dan para panelis. Tepuk tangan buat kita semua malam ini. Yes. Ini pertama kali ngobrol sama Mas Dhani ini agak serius ya, agak menegangkan. Kita kayak semacam dialog serius. Jangan serius-serius ya Mas. Kita ingin mengedukasi pemirsa dan juga masyarakat dan pengen tahu juga seperti apa sih harusnya kita harus bermedia sosial dan juga menempatkan diri ketika di ruang publik. Nah, sebelum kita bahas lagi bersama Mas Dhani, kita mau buka box dulu Mas Dhani. Ala Q&A, di sini ada 9 box. 9 box di dalamnya itu akan ada pertanyaan-pertanyaan random. Mas Dhani boleh pilih salah satu, nomor favoritnya berapa, pilih box yang ada di belakang saya. Di dalamnya akan ada pertanyaan yang akan kita bahas. Kita buka dulu boxnya. Oke. Nah, sponsor dulu. Nah, lanjut. Oke, 1 sampai 9 pilih nomor berapa Mas Dhani? Nomor 5. Nomor 5, oke. Ada makna? Pandawa 5 ya, judul lagu ya? Anak saya 5 soalnya. Oh, anaknya 5, bener juga, bener juga. Oke, kita buka box nomor 5. Nah, sekarang kita bacakan pertanyaannya ya. Box nomor 5, isinya tadi adalah jantung hati. Kita mau fokus kali ini di pertanyaan seputar pola asuh anak. Nah, saya mau tanya ke Mas Dhani ya, dari kelima anak, siapa anak yang paling sering diberikan teguran dan juga nasihat? Tadi kan anaknya 5. Saya itu negur tuh hal-hal yang sepele ya sebenarnya. Yang paling sering deh dari hal sepele itu? Ya, sepele itu ya paling matiin lampu kalau keluar rumah gitu, matiin kamarnya. Siapa? Dari kelima anak itu yang paling sering ditegur? Ya karena yang tinggal di rumah saya itu kan Al sama L yang udah gede kan. Ya dua-dua sering saya tegur. Kita kan punya grup WhatsApp gitu kan, grup WhatsApp Aldo sama saya gitu. Saya suka ngomong di grup WhatsApp, jangan lupa matiin lampu kamar mandi kalau habis mandi gitu. Kalau makan jangan di kamar, di meja makan gitu. Hal-hal sepele-sepele aja gitu. Nggak terlalu ya bersifat filosofis gitu, enggak lah. Oke. Itu jangan-jangan kegagalan Menteri Pendidikan ya? Soalnya banyak banget yang ke kamar mandi gak matiin. Iya. Anak-anakku juga. Gitu. Dan sampai sekarang loh mereka nggak paham. Gimana itu Menteri Pendidikan kok bisa begini? Yang mana Menteri Pendidikan yang mana? Loh, enggak. Yang dulu apa yang sekarang? Buktinya banyak orang anak kecil ke kamar, hal sepele tapi nggak dimatiin. Apa makna filosofi dari mematikan lampu? Itu menjadi hal Pertama hemat energi, kedua ikut handar beni, ikut memiliki. Iya. Nah banyak ternyata sama, berarti ini persoalan massal. Ya, persoalan massal. Berarti persoalan pendidikan. Nggak bisa diselesaikan dengan komputer itu. Mendikdasmen. Nah, bicara soal pendidikan, dengan situasi yang sekarang terjadi kan, posisi Safia dan saudaranya itu kan tidak mudah Mas. Mas Dhani menyampaikan apa ke Safia untuk menghadapi tantangan menjadi seorang terus terang saya belum bicara, Ahmad Dhani belum bicara sama Safia. Terus sama sekali. Lagi cari momen yang pas ya. Enggak, dan aku makin yakin ini persoalan pendidikan. Karena kalau hampir semua orang Indonesia mengikuti seluruh tradisi, itu nggak akan langsung menanggapin fitnah. Tradisi kita misalkan di Sunda, menghadapi apapun itu pancaniti. Niti arti, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti sajati. Intinya, kalau ada apa-apa jangan langsung percaya. Sekarang anak-anak langsung percaya, langsung menanggapi. Kegagalan Menteri Pendidikan. Enggak ya, ini tidak hanya Menteri Pendidikan tapi juga mungkin Atau Fadlizon. Ya Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan juga harus gabung bikin SKB nanti bersama Menteri Kominfo juga sama. Jadi kalau ada akun-akun YouTube maupun akun Instagram, TikTok yang seperti itu bisa langsung dihapus aja, delete aja gitu. Nah, Mas Dhani, tunggu Bang Hensat satu sebelum Bang Hensat nih ya. Mas Dhani, karena Mas Dhani ini public figure. Aku tadi juga punya figure. pertanyaan loh, masih belum. Oh ya, satu lagi ya, bentar. Sebagai public figure, gerak-gerik Mas Dhani sangat disorot, apalagi menjadi anggota dewan seperti itu. Nah, saya boleh bacakan ya beberapa komentar, karena Mas Dhani sering memicu kontroversi menurut netizen. Itu Mas Dhani sering dibilang cuma cari sensasi. Mas Dhani ada yang bilang, wah anggota dewan kok seperti itu, mending mundur saja. Terus ada yang bilang Mas Dhani NPD, ada yang bilang Mas Dhani pansos aja. Nah, Mas Dhani baper nggak? Enggak sih. Terus terang. Dibilang seperti oleh netizen? Enggak. Justru saya memang sering manas-manasin, kalau saya sih nggak nyebutnya netizen ya.
netizen di bawah IQ 78 saya sebutnya deterjen. Deterjen 78. Jadi saya justru malah sering bikin mereka panas gitu loh. Nah, jadi statement-statement kontroversi atau tindak tanduk yang Sebenarnya itu kontroversial bukan itu kontroversi. tuh emang disengaja? Bukan kontroversi karena mereka nggak paham, nggak nyampe ke situ, jadi seolah-olah jadi kontroversi. Gitu. Itu masalahnya cuma itu aja. Karena nggak paham aja, gitu loh. Oke. Ada gap lah. Ada Tapi gap. mungkin perlu saya ingat, ada anggota DPD Bali, Niluh Jelantik, ngunggah yang kompilasi gibah itu. Dia bilangnya begini, dan aku dulu mania lagu-lagu Dewa, gitu loh. Tapi kok jadi begini menanggapi konten itu? Iya karena beliaunya tidak paham tidak paham yang namanya runtutan cerita. Dia langsung baca buku tuh langsung episode 5 gitu. Dia nggak baca episode 1 gitu. Jadi nggak semua orang, meskipun orang berpendidikan juga paham. Buktinya psikolog yang saya laporkan juga nggak paham soal banyak hal gitu ya. Kalau dia paham banyak dimensi, sebenarnya paham gitu. Mas, sebenarnya ada satu hal yang saya penasaran ya. Ini kan sebetulnya kalau Mas Dhani memilih buying time ya. Artinya ntar nih kasus hilang sendiri juga. Itu mungkin akan lebih pendek daripada Mas Dhani sekarang melaporkan ke aparat berwajib. Karena kan pasti akan lama nih prosesnya ya, kemudian ada interview. Tapi kan nanti ada TV. kepastian, ada kepastian bahwa apa yang dilakukan oleh psikolog tadi itu adalah salah. Nah, tapi si Safia di sekolah gimana? Ntar karena kan terus-menerus ada pemberitaan tentang teman-teman dia. sekolahnya backup dia loh. Oh, oke. Teman-teman sekolahnya bahkan jadi buzzernya Via. Jadi teman-temannya kompak di sekolah itu, malah jadi buzzernya Via yang bela-belain Via. Nah, Ini ujungnya mau kayak apa? Mas Dhani ngebayangnya kasus karena ini nggak cuma kayak apa? satu orang, sebenarnya kalau kita lihat itu banyak banget. Apakah semua juga akan dilaporkan sama Mas Dhani? Nggak perlu. Yang penting ada satu aja. Karena mereka ini kan nggak paham. Mereka kan nggak punya literasi bahwa hal-hal seperti ini tuh nggak boleh sebenarnya. Jadi ini salah satu contoh saja begitu. Ya, kalau misalnya ini salah satu ini akhirnya terjerat dan menjadi terdakwa, kan orang jadi paham bahwa ini tuh salah gitu loh. Membuli anak kecil itu salah. Kalau membuli saya nggak apa-apa. Membuli yang udah orang dewasa itu nggak apa-apa. Itu kan bagian daripada dialektika kan ya, biarin aja nggak apa-apa. Tapi kok anak kecil nggak boleh gitu loh. Ada batas-batasnya kan. Orang harus paham itu gitu. Mbak Sani, silakan. Iya, kalau saya memang ini mungkin ya jadinya akhirnya dari semuanya mewakili satu jadinya yang maksudnya Mas Dhani tadi menjadi satu pembelajaran begitu sepertinya ya. Tapi memang kalau menurut saya dari kode etik profesi juga memang kita juga punya sebenarnya Mbak. Bagaimana kita harus memang mengemukakan, kita punya kode etik berprofesi yang Harusnya tepat. psikolog tuh nggak boleh menyampaikan pendapat, karena di luar sana juga ada, wah ini si oknum yang dilaporkan Mas Dhani ini itu kan hanya menyampaikan pendapat seperti itu. Memang ada Tapi ada etikanya juga. Ada kode etik yang memang harus kita hormati dan kita junjung tinggi ya. Apalagi misalnya menyandang nama psikolog begitu. Tapi balik-balik lagi mungkin nanti ketika ini diangkat kan nanti akan ada aksi reaksi dan mungkin kita akan dengarkan gitu ke depannya bagaimana begitu. Tapi yang jelas nih kalau saya lihat Mas Dhani sekarang nih memang lebih lembut. Seperti bapaknya ini muncul, Mbak. Karena observasi kemarin, Daripada perbandingannya yang kapan, Mbak? yang sebelum Waktu ini. hak cipta nggak lembut sih. Mungkin pernah wawancara juga. Situasional sih. Iya, situasional. betul. Jadi ini mengindikasikan memang Mas Kalau Dhani ada Mbak Tejo saya nggak bisa keras, takut dimarahin. Nah, tapi yang sesi sebelumnya juga berapi-api. Ini memang menunjukkan concern bahwa ini ada yang harus diatasi dengan sungguh-sungguh karena tadi menyangkut Ananda, buah hati ya. Itu memang kebapaan ini muncul sekali loh Mas. Karismanya, ketenangannya ini kelihatan sekali dan beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Dia nggak Mbak? Yap. Ya, Nah, terlihat ya. Itu sekarang ya Mbak. Kalau misalnya tadi dengan anggapan-anggapan netizen tentang Mas Dhani di media sosial yang mungkin beberapa judgement dilontarkan tuh, Nah, setuju nggak? iya. Dilihat nggak? Jadi kalau dari Mas sosok Dhani itu menurut saya ya, ini pede. Dan kayak bola, semakin dibanting semakin naik tinggi gitu ya. Jadi dibully apapun Mas Dhani itu punya kayak nyawanya banyak ya. Jadi dibilang NPD itu termasuk bullying nggak bagi Mas Dhani? Ya, siapa yang bilang saya MPD? Ya, di Awalnya. luar sana. Awalnya. Mas Dhani dengernya dari siapa? Awalnya itu siapa? Ya dari ibunya Al Eldul lah.
Dari situ mulai semua itu muaranya dari situ. Makanya kepada Mbak Niluh Jelantik, kenapa ketika ibunya Ariel dulu ngomongin saya terus-menerus meskipun sudah punya suami, kok nggak terusik gitu loh. Nah, pertanyaanku dan Iya. Oke, menyangkut pertanyaan Mbak Mbak Tejo. Sani sekarang lebih Oke. pede dan tentang dua perempuan yang ini, pertanyaanku dan kita sama-sama mencintai perempuan kan? Iya. Oke, setuju? Setuju. Oke. Nah, apa bedanya Ahmad Dhani sama Arjuna? Arjuna itu punya beberapa istri, salah satunya ini Sri Kandi sama Sembodro. Nggak pernah berantem. Tolong jawab, kalau begitu apa bedanya Ahmad Dhani sama Arjuna? Ya Oke, jangan dijawab dulu Mas Dhani, kita jeda dulu sesaat lagi. Kembali. Aku menyelamatkanmu loh, aku menyelamatkan untuk berpikir dulu ya. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.